keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan. Bahkan ada yang bilang saya kudeta. Yang benar adalah bahwa justru saya dikudeta oleh orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya. Bahkan saya dengan ikhlas berhenti dari ketua umum. Saya nonaktif. Hampir 1 tahun saya menyatakan terima atas pemberhentian Gus Dur. Bahkan termasuk yang paling langka, semua orang yang dipecat Gus Dur ngelawan. Satu-satunya ketua umum yang dipecat Gus Dur tidak ngelawan hanya saya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Haji Abdul Muhaimin Iskandar adalah 2 tokoh yang diperhitungkan dalam sejarah perpolitikan di tubuh Nahdlatul Ulama. Gus Dur dikenal sebagai sosok yang visioner, pembaharu, dan Presiden keempat Republik Indonesia. Sementara Muhaimin Iskandar atau Caimin adalah mantan aktivis yang juga pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar PMII dan kemudian naik menjadi politisi muda lewat jalur Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Hubungan mereka tidak sebatas hanya hubungan keluarga, tapi juga melibatkan dinamika politik yang menarik. Kadang ada persamaan dan tidak jarang pula ada perbedaan di antara keduanya. Bahkan sampai sekarang juga ada hal-hal yang kontroversial. Mari kita bahas lebih dalam. Gus Dur adalah paman jauh dari Caimin sekaligus mentornya. Abdul Muhaimin Iskandar atau disebut Caimin lahir di Jombang pada tanggal 24 September 1966 dalam keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya Muhammad Iskandar adalah pengajar di pondok pesantren tersebut dan juga lulusan atau alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Sementara ibunya Muhasona Iskandar adalah pemimpin Pondok Pesantren Putri Denanyar. Sebagai anak keempat dari 6 bersaudara, Caimin adalah adik dari Abdul Halim Iskandar yang juga mantan Menteri Desa PDTT. Meski bukan keluarga dekat, Caimin memiliki hubungan darah dengan Presiden keempat Republik Indonesia ini. Hubungan darah antara Caimin dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid bertemu di Kiai Haji Bisri Samsuri, yaitu pendiri pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, dan sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Bisri adalah kakek Gus Dur dari jalur ibu, yaitu dari Nyai Haji Solihah. Juga kakek buyut dari Caimin melalui jalur putrinya Kiai Bisri, yaitu Nyai Mu'asomah. Bu Nyai Mu'asomah ini kemudian menikah dengan Kiai Haji Hasbullah Salim, yang kemudian mempunyai putri bernama Mu'asona, yaitu ibu dari Caimin. Dengan demikian, garis keturunan ini menghubungkan Caimin dengan Gus Dur sebagai paman jauhnya Caimin. Sejak muda, Caimin sering berada di bawah bimbingan Gus Dur, baik dalam pemikiran keislaman maupun dalam politik. Fakta uniknya, Gus Dur pernah memuji kecerdasan Caimin sebagai politisi muda. Tetapi tak jarang juga sering mengkritik langkah-langkahnya karena dianggap terlalu pragmatis.
Keduanya memiliki komitmen yang sama-sama kuat terhadap Nahdlatul Ulama. Gus Dur sebagai tokoh utama pembaharu NU, sementara Caimin menjadi salah satu politisi yang menjaga eksistensi Nahdliyin di panggung politik nasional melalui PKB, memastikan kaum sarungan ini tetap relevan dalam kebijakan pemerintah. Fakta yang jarang diketahui orang adalah di awal karir politiknya, Caimin sering mengikuti arahan langsung dari Gus Dur dalam membangun basis PKB. Meskipun awalnya Caimin ragu karena merasa masih terlalu muda. Perbedaan gaya kepemimpinan. Gus Dur memiliki gaya kepemimpinan yang idealis, lebih inklusif, humanis, dan sering menempatkan nilai-nilai moral di atas kepentingan politik. Sedangkan Caimin lebih pragmatis, dengan pendekatan yang fokus pada strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan dan mencapai tujuan jangka panjang. Contoh konkretnya, Gus Dur sering menggunakan humor untuk menyampaikan kritik-kritik tajamnya dan kadang mengundang kontroversi. Sedangkan Caimin dikenal lebih hati-hati untuk menjaga dukungan politiknya serta serius dalam pendekatannya. Sebenarnya selain Muhaimin Iskandar, Gus Dur pernah juga berkonflik dengan ketua-ketua umum PKB sebelum Caimin. Konflik internal pertama yang melanda PKB terjadi saat Matori Abdul Jalil dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKB. Pemecatan ini terjadi setelah Matori mendukung Megawati sebagai presiden dalam sidang istimewa MPR 2001 yang memberhentikan Gus Dur dari kursi presiden. Langkah Matori dianggap sebagai pembangkangan karena sikap resmi PKB adalah mempertahankan Gus Dur hingga 2004. Merasa pemecatannya tidak sah, Matori menggelar muktamar untuk mempertahankan posisinya. Sebagai respon, kubu Gus Dur mengadakan muktamar tandingan yang menetapkan Alwi Shihab sebagai ketua umum. Konflik ini berujung pada dualisme kepengurusan antara PKB Batu Tulis di bawah Matori dan PKB Kuningan di bawah Alwi. Akhirnya Mahkamah Agung mengesahkan PKB versi Alwi Shihab sebagai ketua umum sebagai kepengurusan yang sah. Meskipun demikian, hubungan Gus Dur dan Matori mencair di akhir hayat Matori, ditunjukkan dengan Gus Dur datang ke rumah duka untuk melayat. Konflik kembali memanas saat Gus Dur memecat Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf dari posisi Ketua Umum dan Sekjen PKB. Alasan pemecatan adalah keikutsertaan keduanya dalam Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Presiden SBY tanpa restu partai. Tidak terima, Alwi dan Saifullah menantang keputusan tersebut dengan menggelar muktamar tandingan dan mengukuhkan diri sebagai pimpinan PKB. Bahkan kubu Alwi sempat meminta pengesahan kepengurusan mereka ke Menkumham, namun konflik ini tetap memperdalam perpecahan di tubuh PKB. Dari dua ketua umum PKB yang berkonflik dengan Gus Dur, tetap yang paling fenomenal adalah konflik antara Gus Dur dengan Caimin atau Muhaimin Iskandar. Caimin yang pertama kali menjabat sebagai Ketua Umum PKB pada Muktamar 2005 di Semarang dengan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro, yaitu struktur tertinggi di PKB.
Konflik internal mulai memanas pada 2008 ketika Gus Dur memberhentikan Caimin sebagai Ketua Dewan Tanfidz. Pemberhentian ini melalui rapat gabungan antara Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz. Perpecahan ini menuai kontroversi, terutama karena kubu Caimin menganggap keputusan tersebut melanggar ADART partai yang mensyaratkan pemberhentian ketua umum hanya dapat dilakukan melalui muktamar. Caimin kemudian menggugat keputusan tersebut ke pengadilan yang akhirnya memenangkan gugatannya dan membatalkan pemecatannya. Tak cukup sampai di situ, konflik berlanjut hingga masing-masing kubu menggelar muktamar luar biasa atau MLB untuk mendapatkan legitimasi. Kubu Gus Dur mengadakan MLB di Parung, menghasilkan Ali Maskur Musa sebagai ketua umum, sementara Caimin menggelar MLB di Ancol, menetapkannya sebagai ketua umum juga. Dualisme kepemimpinan ini berujung pada pengesahan kepengurusan Caimin oleh Kemenkumham pada 2008. Meski kemudian digugat oleh kubu Gus Dur ke PT UN yang akhirnya menolak gugatan tersebut. Konflik ini berdampak besar termasuk pada kesehatan Gus Dur yang sempat mengalami stroke ringan akibat tekanan situasi. Dalam konflik ini, Gus Dur disebut merasa lebih sedih kehilangan PKB daripada ketika dilengsarkan dari kursi presiden. Menurut mantan ajudannya, Gus Dur tertekan melihat manuver-manuver politik dari Caimin, termasuk sujud syukur dan menggunduli kepala usai pengesahan kepemimpinannya. Meski demikian, Caimin membantah tudingan berkhianat atau mengkudeta Gus Dur dan justru mengklaim dirinya lah sebagai korban kudeta. Ia juga mengaku tidak melawan ketika kepemimpinan PKB beralih dari Ali Maskur dan Yeni Wahid. Meski narasi soal pengkhianatannya terus muncul setiap kali pemilu. Caimin menegaskan bahwa konflik ini adalah bagian dari dinamika politik dan menyatakan ikhlas menerima keputusan yang terjadi. Meski demikian, konflik berkepanjangan ini meninggalkan luka mendalam, terutama bagi Gus Dur yang mendirikan PKB sebagai bagian dari perjuangan politiknya. Hingga kini, peristiwa tersebut masih menjadi salah satu babak penting dalam sejarah internal PKB, menggambarkan kompleksitas hubungan politik antara Caimin dan Gus Dur. Fakta menariknya, Gus Dur pernah secara terang-terangan menyebut Caimin sebagai pengkhianat, tetapi di sisi lain menyebut Caimin sebagai salah satu politisi paling cerdas di lingkup NU. Gus Dur memperjuangkan pluralisme dengan mendukung hak-hak minoritas, bahkan ketika langkah itu kontroversial. Caimin lebih fokus pada isu-isu yang berkaitan langsung dengan pengelolaan partai, yang berfokus pada basis pendukung NU dan pesantren. Fakta yang jarang diketahui, Caimin sering menceritakan bahwa banyak pandangan politiknya terinspirasi dari diskusi-diskusi panjang dengan Gus Dur. Gus Dur sering mengingatkan Caimin untuk tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaan dalam berpolitik, sebuah pesan yang masih diingat oleh banyak orang di lingkaran PKB. Meskipun sering berselisih dalam politik, hubungan personal Gus Dur dan Caimin tetap dipenuhi momen-momen unik. Fakta menariknya, Gus Dur pernah mengundang Caimin untuk makan malam keluarga setelah perdebatan politik yang sengit
menunjukkan bahwa hubungan darah tetap menjadi prioritas. Gus Dur berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia keempat dan membuka ruang demokrasi yang luas. Sementara Caimin di sisi lain berhasil menjadikan PKB tetap relevan di panggung politik nasional selama lebih dari 2 dekade. Selain Ketua Umum PKB, karirnya juga terus meroket dan pernah memegang jabatan penting di lembaga eksekutif maupun legislatif. Pada usia 33 tahun, Caimin pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI termuda, yaitu periode 1999 sampai 2004. Selama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia didapuk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu pada tahun 2009 sampai 2014. Belum lagi jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI sejak 2019 silam, Wakil Ketua MPR, yaitu dari 2018 sampai 2019, dan terakhir setelah kalah di Pilpres 2024, Caimin pun masih diberi kepercayaan sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Fakta yang jarang diketahui, Caimin sering menyebut bahwa banyak strategi politiknya terinspirasi dari diskusi-diskusi dengan Gus Dur saat muda. Keduanya mewariskan nilai yang penting bagi generasi muda. Gus Dur mengajarkan keberanian berpikir dan melakukan terobosan-terobosan atas batas-batas tradisi. Caimin juga mengajarkan pentingnya konsistensi dalam mempertahankan posisi politik meskipun penuh tantangan dan kritikan. Dan terakhir, Caimin pun masih dikritik karena menjadi Menko setelah menjadi penantang Presiden Prabowo pada pemilu Presiden 2024 kemarin. Fakta menariknya, banyak kader muda PKB menganggap kombinasi Gus Dur dan Caimin sebagai perpaduan ideal antara idealisme dan pragmatisme. Menurut kalian bagaimana pendapatnya tentang Gus Dur atau Caimin? Mungkin bisa disampaikan melalui kolom komentar. Kita berdiskusi bersama antara Gus Dur dan Caimin, bagaimana menurut pandangan kalian semua. Mungkin itu dari kami, terima kasih.